Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadzirun fa ya ayyuhal muslimun alladzina radu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Faqad fazal mu'minuna al-muttaqun haitsu qala jalla wa ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha ala wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman yanfa'una. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, jamaah kajian MTQ Majelis Tadabbur Al-Quran yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan kecuali puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memudahkan langkah kaki kita, yang memudahkan hati kita untuk menghadiri majelis ilmu, majelis tadabbur Al-Quran, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan barokahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan tumakninah di dalam hati-hati kita, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan maghfirahnya kepada hati kita, kepada kita semua. Mudah-mudahan pula hadirnya kita di majelis tadabbur Al-Quran ini menjadikan kita semakin cinta dengan Al-Quran, yang dengan kecintaan kita terhadap Al-Quran mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga cinta dan ridha kepada kita semua. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan mereka yang senantiasa mengikuti sunnah dan jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah, kita kemarin sudah membahas tentang kandungan surat Al-Kahfi, yaitu kisah yang pertama, yaitu kisah Ashabul Kahfi yang berbicara tentang fitnah iman. Berikut solusinya. Dalam menghadapi fitnah iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua hal. Yang pertama adalah suhbatus sholihin, kita bersahabat, kita berteman, kita berdekat-dekat dengan orang soleh, karena dengan berdekat dengan mereka kita akan lebih teringat dengan kehidupan akhirat. Kita lebih bisa merasakan bahwa kehidupan dunia ini fana dan ada kehidupan yang lebih abadi, yaitu kehidupan akhirat. Begitu pula dengan banyak berteman, bersahabat, berdekat-dekat dengan orang-orang soleh, kita berharap salah satu di antara mereka itu bisa memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamat nanti. Istaksiru min asdiqai sholihin fa inna lahum syafa'ata yaumal qiyamah. Perbanyaklah berteman dengan orang-orang soleh, karena kelak pada hari kiamat mereka bisa memberikan syafaat.
Kemudian solusi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi adalah menghayati dan merenungi kesudahan orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana mereka nanti di hari kiamat akan dimasukkan ke dalam neraka. Mereka dikepung oleh siksaan dari segala penjuru di dalam neraka. Dan kita juga perlu merenungi kesudahan yang dialami oleh orang-orang mukmin dan beramal soleh. Selelah, seletih, sepayah apapun mereka beramal ketika di dunia, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal mereka. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang lebih baik bahkan dari amal yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala mereka 10 kali lipat, 100 kali lipat, 700 kali lipat, bahkan bisa berlipat-lipat tanpa terhingga. Dan kita perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita memiliki Rabb yang begitu Rahman, begitu Rahim kepada kita semua. Yang setiap salat kita baca Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pemurah, Zat yang Maha Pengasih. Kemudian kita masuk ke kisah yang kedua, yaitu kisah Shahibul Jannatain. Kisah Shahibul Jannatain, kisah yang berkisah tentang pemilik dua kebun. Kemarin kita sudah memberikan sedikit penjelasan bahwa sejatinya kekayaan kebun-kebun, harta-harta yang kita miliki, termasuk yang dimiliki oleh Shahibul Jannatain, itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun pada dasarnya itu si fulan ini, Shahibul Jannatain ini yang menanam benihnya, tetapi untuk menjadikan benih ini kemudian tumbuh subur, kemudian besar, daunnya rindang, kemudian dahannya banyak, berbuah, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bisa kita lihat dari redaksi ayatnya. Wadrib lahum mathala rajulaini ja'alna li ahadihima. Ja'alna, domirnya yang digunakan Allah Subhanahu wa taala adalah domir nahnu. Domir nahnu di sini, kita, kami, itu menunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan dua kebun kepada Shahibul Jannatain ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabi wa hafafnahuma. Kami kelilingi kebun itu binakhlin, dengan pohon kurma. Lagi-lagi domirnya di sini adalah domir nahnu yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memberikan kebun-kebun pohon kurma, kemudian dikelilingi dengan kebun-kebun buah anggur, dan kemudian dikelilingi dengan pohon kurma. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna bainahuma zar'a, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara keduanya, dua kebun ini, zar'a, tanaman-tanaman. Ini kesadaran bahwa apa yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ini penting supaya kita tidak kufur nikmat sebagaimana Shahibul Jannatain ini. Orang yang sudah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dia tidak mensyukuri, bahkan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak yakin adanya hari kebangkitan, tidak yakin dengan adanya akhirat, tidak yakin dengan adanya Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi nikmat-nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dikembalikan lagi. Redaksi ayatnya adalah wa ukhita bi thamarihi fa asbaha yuqallibu kaffaihi ala ma anfaqa fiha wa yakhawiyatun ala ushiha wa yaqulu ya laitani lam usyrik bi rabbi ahada. Kebun-kebun yang dia banggakan, yang menjadikan dia sombong, dia jumawa, merendahkan kerabatnya yang mukmin tetapi dia miskin. Allah Subhanahu wa taala kemudian berkehendak wa ukhita bi thamarih, tanaman-tanamannya hancur, luluh lantak. Wa ukhita bi thamarih. Kita bisa mengaitkan dengan kisah-kisah yang lain. Misalkan kisah Ashabul Jannah. Kisah Ashabul Jannah yang disebutkan di dalam surat Al-Qalam ayat 17 sampai 20.
Inna balawnahum kama balawna ashabal jannati id aqsamu la yasrimunnaha musbihin wa la yastathnun fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun fa asbahat kasarim fatanadaw musbihin. Bahwa dulu itu ada pemilik kebun, anak-anak yang memiliki kebun mendapatkan warisan dari orang tuanya, yang orang tuanya dulu memberikan hak dari kebun ini sedekah untuk orang-orang miskin. Tetapi ketika kepemilikan beralih karena orang tuanya meninggal, anak-anaknya ini suatu ketika bersumpah mereka besok akan memanen hasil kebunnya tanpa diketahui oleh orang-orang miskin. Mereka berangkat pagi-pagi dan tidak ada yang melihat, tetapi ketika sudah sampai di kebunnya mereka terkejut, fatafa 'alaiha ta'ifum mir rabbika wa hum naimun. Ternyata pada malam hari itu terjadi bencana. Kemudian fa'asbahat kasorim. Tanaman-tanaman tadi yang pingin dipanen itu tiba-tiba hangus, kasorim, hangus, ludes, tidak tersisa sedikit pun, seperti gelap malam yang semuanya berubah wujud menjadi hitam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sekitar 1 bulan yang lalu saya sempat silaturahmi kepada orang tua, dan ketika di rumah saya diceritakan sama bude saya tentang adanya kasus banjir yang menimpa sawah para petani ya. Sudah nanam 1 kali, 2 kali itu terbenam banjir, hingga bude saya ini cerita bahwa dulu itu ada yang lebih tragis lagi. Ada seorang petani, kita bisa membayangkan ya, ada seorang petani, dia sudah bersusah payah menanam selama berbulan-bulan, misalkan selama berbulan-bulan dia sudah melawan panas matahari setiap hari, dia harus mengeluarkan banyak dana untuk memupuk sawahnya dan lain sebagainya, hingga suatu ketika besok adalah jatah untuk memanen, Pemilik kebun ini tentunya dia berharap dia akan mendapatkan hasil dari usaha yang selama ini dia geluti. Tetapi qadarullah, pada malam harinya hujan sangat deras sekali, tidak berhenti-henti, hingga suatu ketika pagi harinya pemilik sawah ini dia terkaget-kaget melihat tanamannya, karena padi yang sudah dia rawat berbulan-bulan itu sama sekali dibawa oleh air banjir yang turun tadi malam. Hanya dalam waktu semalam seluruh tanamannya, padinya itu tidak tersisa sama sekali, tercerabut sampai akar-akarnya, seolah-olah di situ tidak pernah ditanami padi. Kita bisa bayangkan kalau yang kasus Ashabul Jannah tadi itu semuanya hangus, terbakar seperti malam yang gelap gulita. Kalau kasus yang kedua ini dilenyapkan oleh banjir dalam 1 malam, padahal besoknya pingin panen, tetapi kemudian hasil panennya hilang semuanya. Wa ukhita bisamari. Kalau kita diberi nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyaklah bersyukur dengan cara mengelola nikmat tersebut untuk jalan-jalan kebaikan. Lah, terus
apa yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi di dalam menghadapi fitnah harta atau fitnah kekayaan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang menyadari kefanaan dunia. Menyadari dan meyakini bahwa dunia ini fana. Kalau kita menyadari dan meyakini bahwa dunia ini fana, kita insya Allah tidak terfitnah dengan fitnah dunia. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kahfi ayat 45. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama'in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tatruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, kita perlu sedikit mengaitkan tentang fitnah iman dan fitnah harta. Jadi di antara sababun nuzul kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi itu kan Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada Nabi Muhammad. Kalau tentang fitnah iman itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan itu jangan sampai Nabi Muhammad tergoda untuk menerima ajakannya orang-orang kafir Quraisy yang kaya raya supaya mereka diberi majlis khusus hanya bersama orang-orang kaya saja, sementara sahabat-sahabat yang miskin seperti Bilal, seperti sahabat yang lain itu tidak boleh ikut dalam majlis tersebut. Dan Rasulullah Subhanahu wa taala mengingatkan Rasulullah jangan tergoda untuk menerima penawaran mereka. Kemudian dalam fitnah dunia ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan permisalan kepada orang-orang kafir. Orang kafir itu tidak perlu berbangga-bangga, tidak perlu merendahkan orang mukmin dengan harta duniawi yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena harta yang mereka miliki itu hanya fana yang akan habis. Dan Allah Subhanahu wa taala mengaitkannya dengan kehidupan dunia ini dengan air yang turun dari langit, kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi, kemudian tanaman-tanaman yang ada di muka bumi itu subur, fa asbaha hashima, kemudian setelah subur fa asbaha hashiman, kemudian kering, tatruhu riyah, lalu ditiupkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan permisalan bahwa dunia itu hanya fana, tidak kekal. Sebagaimana fananya tanaman-tanaman yang kita lihat. Seorang petani yang menanam benih kemudian tumbuh subur, hijau, kemudian menakjubkan pandangan para petani ini, tapi kemudian setelah tua menguning, padi itu kemudian merunduk dan pada akhirnya akan mati, pada akhirnya akan kering dan akan diterbangkan oleh angin. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan atau menyerupakan dunia dengan air. Ini ada pernyataan menarik yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam bukunya Al-Jami' li Ahkamil Quran tentang hubungan antara permisalan dunia dengan air itu yang seperti apa. Imam Al-Qurtubi menukil pendapatnya para hukama, para ahli hikmah, di mana beliau menyebutkan ada lima hal yang menjelaskan tentang adanya kesamaan antara dunia dengan air. Imam Al-Qurtubi menyebutkan innama syabbaha ta'ala ad-dunya bil ma'i. Yang pertama, li'annal ma' la yastaqiru fi maudhi'in.
Apa yang menjadi persamaan antara dunia dengan air? Imam Al-Qurtubi menyebutkan pendapat para hukama. Di situ setidaknya ada 5 kesamaan. Yang pertama adalah li'annal ma la yastaqiru fi maudhi'in. Karena air itu tidak menetap di satu tempat. Air itu tidak menetap di satu tempat. Air akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah sampai tempat yang paling rendah. Sebagaimana dunia, sebagaimana harta yang kita miliki itu tidak berada di satu tempat, pasti akan berpindah-pindah. Di grup UA itu, grup Ulul Albab itu ada yang guyonan. Harta yang kita miliki itu tidak akan terasa nikmat kalau tidak berpindah. Ada yang bertanya, kenapa kok bisa seperti itu? Iya, karena kalau kita masuk warung, kemudian makan, jajan, kalau kita tidak membayarkan, ya nanti malah malah digugat sama penjualnya, tidak nikmat. Itu yang pertama, li'annal ma' la yastaqiru fi maudhi'in. Air itu tidak menetap di satu tempat, sebagaimana harta atau dunia itu tidak menetap dalam satu tempat, berpindah-pindah. Kemudian yang kedua adalah wali annal ma la yastaqimu ala halatin wahidatin. Air itu tidak selalu konsisten, selalu terus-menerus berada dalam satu kondisi. Air itu akan berubah-ubah sesuai dengan sesuatu yang merubahnya. Kalau ketemu dengan teh ya berarti akan menjadi air teh. Kalau bertemu dengan kopi akan menjadi air kopi. Kalau bertemu dengan jahe akan menjadi air jahe dan sebagainya. Kalau bertemu dengan air yang keruh itu dia juga akan menjadi keruh. Begitu pula dengan dunia. Kita tidak berada di dalam satu kondisi. Kadangkala kita senang, kadangkala kita sedih, kadangkala kita bahagia, kadangkala kita menangis, kadangkala kita diberi kecukupan, kadangkala kita diuji dengan kekurangan. La yastaqimu ala halatin wahidatin. Ini kesamaan yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah wali annal ma la yabqa wa yadhhab. Air itu tidak kekal dan akan pergi. Air yang kita gunakan untuk mandi saat sore tadi tentunya tidak sama dengan air mandi yang akan kita gunakan besok pagi. Kita ya kalau melihat perputaran air yang terus menerus, kemudian air itu bermanfaat bagi kita akan takjub dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Air yang berubah-ubah, air laut kemudian ke atas menjadi awan kemudian menggumpal menjadi hujan kemudian dibagi rata ke seluruh penjuru bumi. Setelah itu mungkin balik lagi ke tempat seperti lautan, kemudian menjadi awan lagi dan sebagainya. Air itu tidak kekal dan akan pergi, sebagaimana dunia itu juga tidak akan fana. Kalau kefanaan dunia ini sebagai usianya ya sesuai usia dunia. Tetapi bagi kita itu kan ya sesuai dengan kefanaan kita, ya sesuai dengan jatah umur kita. Kemudian yang keempat, wali annal ma idza kana wali annal ma la yaqdiru ahadun ayadkhulahu wa la yabtal. Air itu kalau seseorang masuk ke dalam air maka dia tidak mungkin tidak basah. Begitu pula kalau kita sudah masuk ke dunia itu tidak mungkin terlepas daripada fitnah-fitnah dunia. Ini kesamaannya adalah kalau
sudah sama-sama masuk, kalau masuk ke dalam air itu pasti basah, kalau masuk ke dalam dunia itu pasti kita mendapatkan ujian, mendapatkan fitnah-fitnahnya. Kemudian yang kelima adalah sisi manfaat dan madaratnya. Air itu kalau sesuai dengan kadarnya itu akan bisa memberikan manfaat dan bisa menumbuhkan tanaman-tanaman. Wali annal ma idza kana biqadrin kana nafi'an munbita. Air itu kalau sekedarnya saja, tidak berlebih-lebihan, sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana air hujan tidak terlalu deras, yang air hujan tadi bisa menumbuhkan tanaman-tanaman, airnya bisa kita tampung untuk dibuat air minum dan lain sebagainya, maka air yang seperti ini akan memberikan manfaat dan menumbuhkan tanaman. Wa idza jawazal miqdara kana dharan muhlika. Tetapi kalau melebihi batas yang dibutuhkan, dia justru malah membahayakan dan membinasakan. Tidak lama sepekan dari sekarang itu ya, saudara-saudara kita yang di dekat wilayah Demak sana banyak yang kebanjiran, termasuk wilayah Semarang itu ya juga banjir. Karena banjirnya, kemarin ada info itu ada seseorang yang membawa sepeda, dia berdekat-dekat dengan tiang listrik, dan karena dia dalam kondisi basah, jalan juga basah, dia terkena sengatan aliran listrik tadi sampai dia pingsan. Kita tidak tahu apakah dia sampai meninggal dunia, tetapi itu salah satunya disebabkan karena air hujan yang terus menerus, kemudian jalanan banjir, dan karena basah kemudian dia tersengat aliran listriknya. Ini beberapa persamaan antara air dengan dunia. Ada sisi kesamaan dalam kefanaannya, yaitu yang ketiga, wali annal ma la yabqa wa yadhab. Air itu tidak kekal dan akan pergi. Begitu pula dengan dunia ini akan ada masanya, waktunya habis dan akan rusak. Kemudian kalau kita memperhatikan Pak Bu, redaksi ayat yang digunakan Allah Subhanahu wa taala di dalam menyebutkan tadi, wadrib lahum matsal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalato. Untuk kita perhatikan huruf yang digunakan Allah Subhanahu wa taala. Fakhtalato bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhuriyah. Kata sambung yang digunakan Allah Subhanahu wa taala, huruf sambung yang digunakan Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat 45 ini itu adalah menggunakan huruf fa. Huruf fa itu kalau di dalam bahasa Arab itu untuk menggambarkan tentang jeda yang begitu singkat. Berbeda dengan summa itu jedanya agak lama. Lah, ini semakin menegaskan bahwa apa yang ada di dunia itu hanya fana. Kemudian yang kedua, untuk solusi yang kedua adalah mempersiapkan bekal untuk akhirat. Ini tercantum dalam surat Al-Kahfi ayat 46 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairan amala. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia, sementara al-baqiyat sholihat itu lebih baik pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala dan lebih baik harapannya.
lebih baik harapannya. Jadi di sini solusi yang kedua setelah kita memahami bahwa dunia itu fana, yang kedua adalah mempersiapkan bekal untuk akhirat. Di mana di awal Allah Subhanahu wa taala masih menyebutkan tentang dua hal yang merupakan kehidupan dunia, yaitu al-mal wal banun, harta dan anak-anak. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa baqiyat sholihat itu lebih baik daripada dunia ini. Yang ini memberikan faedah bahwa kita harus mempersiapkan bekal untuk akhirat, karena kita tahu bahwa dunia ini fana. Kita meyakini kehidupan akhirat itu karena di dalam beberapa redaksi ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata ligot, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat ligot. Hendaknya masing-masing diri itu melihat apa yang sudah dia persembahkan ligot untuk hari esok. Hari esok ini itu adalah hari kiamat. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Orang-orang kafir kelak menyesal, mereka berangan-angan kalau seandainya dulu mereka ketika di dunia itu mempersembahkan lihayati untuk hidupku. Kita lingkari kata-kata lihayati ini ya. Kenapa redaksi ayatnya adalah lihayati bukan fihayati? Karena kalau fihayati yang dimaksud adalah kehidupan dunia, dalam kehidupan dunia. Tetapi kalau lihayati untuk kehidupanku berarti untuk kehidupan setelah kematian, yaitu kehidupan akhirat. Al-baqiyatus sholihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ini baqiyat sholihat, ini ada yang menyebutkan salat 5 waktu, ada yang menyebutkan zikir-zikir yang maksur seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian ada yang menyebutkan al-baqiyat as-sholihat itu adalah niat dan himmat, karena dengan niat tadi amal itu diterima dan amal itu diangkat. Kemudian ada yang menyebutkan maksud daripada al-baqiyat as-sholihat adalah anak-anak perempuan, karena pada kiamat nanti mereka bisa menolong orang tua mereka. Tetapi para ulama seperti Imam Al-Qutubi, Imam At-Tabari, Imam Al-Qutubi dan Imam As-Sa'di, mereka merajihkan bahwa maksud al-baqiyat as-sholihat adalah seluruh amal soleh yang dikerjakan oleh seorang hamba yang pahalanya itu kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah yang kedua, kisah Shahibul Jannatain. Solusinya adalah yang pertama menyadari bahwa dunia itu fana, kemudian yang kedua adalah mempersiapkan bekal untuk kehidupan akhirat. Kemudian untuk kisah yang ketiga itu kisah tentang Nabi Musa yang belajar kepada Khadir. Ini berbicara tentang fitnatul ilmi, fitnah ilmu. Solusinya apa? Agar kita terhindar dari fitnah ilmu, solusinya adalah kita memiliki sifat tawadhu dan merasa butuh terhadap ilmu. Sebagaimana Nabi Musa, sekalipun beliau berstatus sebagai seorang nabi, sekalipun beliau sebagai seorang rasul, bahkan sekalipun beliau sebagai rasul ulul azmi, tetapi itu tidak menghalangi beliau untuk belajar kepada orang yang tentunya secara kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu lebih rendah daripada beliau. Tetapi karena hamba yang soleh ini memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa menampakkan ketawaduannya, menampakkan rasa butuhnya terhadap ilmu yang belum beliau kuasai, dan mengatakan kepada gurunya, hal attabi'uka ala antu alimani mimma ulim tarusda. Wahai Khadir, wahai hamba Allah yang soleh, wahai hamba yang diberi ilmu yang tidak saya ketahui, bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan aku ilmu yang tidak aku ketahui? Betapa tawaduknya Nabi Musa dan betapa hajatnya kita terhadap tawaduk. Karena ketawaduan inilah yang menjadikan ilmu yang kita dapatkan di dalam majelis ilmu itu menjadi berkah. Orang yang berada di dalam majelis ilmu mungkin ada banyak, tetapi orang yang mendapatkan berkahnya salah satunya adalah orang yang memiliki ketawaduan. Ibaratnya seperti gelas
Kalau kita berlaku sombong, itu seperti gelas yang terisi penuh dengan air. Sekalipun kita tuangkan air lagi, air tersebut akan tumpah. Ilmu yang kita dapatkan di dalam majelis ilmu itu tidak akan masuk ke dalam diri kita, tidak akan terserap oleh kita kalau kita berlaku sombong terlebih dahulu. Tetapi kalau kita tawadhu, itu seperti gelas yang kita hanya menyisakan sedikit air saja, kemudian kita masih menyisakan beberapa tempat untuk beberapa air atau beberapa ilmu yang akan kita kaji di dalam majelis ini. Jadi kisah yang ketiga adalah kisahnya Nabi Musa belajar kepada Khadir. Solusinya adalah dengan tawadhu dan menampakkan rasa butuhnya kepada ilmu. Kemudian yang keempat adalah fitnah kekuasaan. Fitnah kekuasaan yang diperankan oleh Dzulqarnain, di mana beliau menjadi raja yang adil, senantiasa pergi ke barat dan ke timur, menguasai daerah barat dan timur. Yang ini menunjukkan tentang fitnah kekuasaan. Dan solusinya adalah keikhlasan dan rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kekuasaan itu adalah murni pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dzulqarnain mengatakan qala hadza rahmatum mir rabbi. Ini adalah rahmat dari Rabbku. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, itu 4 kisah yang ada di dalam surat Al-Kahfi dan solusi-solusinya. Kemudian kalau kita perhatikan Pak Bu, di dalam ayat 50 itu ternyata Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kisah tentang setan. Wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Jadi setan itu juga memiliki peran di dalam menyesatkan manusia dalam masalah iman, dalam masalah fitnah harta, dalam masalah fitnah ilmu, dan juga dalam fitnah kekuasaan. Ini perlu kita ketahui bersama. Kemudian yang tidak kalah menarik, di samping solusi-solusi yang sudah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di masing-masing kisah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nikmat Al-Qur'an. Nikmat Al-Quran di dalam ayat 1 dan juga ayat 100 ya. Ayat yang pertama kan alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kemudian di ayat-ayat sebelum terakhir itu kan disebutkan kullau kanal bahru midada li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi. Yang pada intinya awal surat Al-Kahfi dan akhir surat Al-Kahfi itu disebutkan tentang Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya solusi dari seluruh fitnah-fitnah yang ada, termasuk 4 fitnah yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi, itu adalah cukup dengan kembali kepada Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan penyakitnya, di dalam Al-Quran ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan obatnya. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dengan ini kita tutup kajian tentang kandungan surat Al-Kahfi yang pada intinya berisi tentang 4 kisah dan solusi-solusinya. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah Subhanahu wa taala dari keempat fitnah ini. Nah, tadi berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.